Shadow Slave Bab 226. Pada sore hari pertama dari 2 hari yang mereka miliki, Sunni memanjat sampai ke titik tertinggi patung dan duduk di sana sendirian, memandangi matahari terbenam. Dia merasa seolah-olah dia harus menemukan keseimbangan yang telah hilang di beberapa titik di sepanjang jalan. Bukan karena dia melewatkannya, tetapi karena dia akan membutuhkan keseimbangan itu untuk tetap kokoh dan mantap ketika saat kebenaran tiba. Jika dia benar tentang masa depan, maka ini mungkin hari terakhir kedamaian yang akan dia alami sampai semua ini selesai. Tidak hanya ekspedisi, tapi semuanya. Melihat ke belakang, perilakunya dalam beberapa bulan terakhir ini sangat tidak menentu. Di manakah rasionalitas dingin dan kekejaman yang menyelamatkannya berkali-kali di masa lalu? Kehati-hatian dan kelicikan licik yang memungkinkannya selamat dari mimpi buruk pertama? Dia sudah lama tidak bertingkah seperti dirinya sendiri. Ya, kondisi mentalnya sangat menderita karena semua yang telah terjadi. Tapi apakah itu satu-satunya alasan? Kalau dipikir-pikir, pukulan pertama yang dihadapinya adalah wahyu pahit bahwa tidak ada gerbang di kastil Sunni. Setelah semua yang dialami Sunni untuk sampai ke kota kegelapan, intensitas yang menghancurkan dari perjalanan mereka melalui labirin, jebakan jahat dari Soul Deverer dan pelarian mereka darinya, malam yang dingin dan mengerikan saat melintasi laut yang gelap. Semuanya ternyata sia-sia. Tidak hanya mereka tidak dihargai atas usaha mereka, tetapi semua harapan mereka dihancurkan tanpa ampun dan malah dilenyapkan. Ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang gila. Kemudian muncul perasaan keterasingan yang dia rasakan saat tinggal bersama Nevis, Casey, dan semua pendatang baru di pemukiman luar. Alih-alih mencari dukungan dan penghiburan bersama teman-temannya, Sunni malah jatuh ke dalam kebiasaan lamanya. Tanpa sadar, dia mengubah dirinya menjadi orang buangan untuk mencegah siapapun menjadikannya orang buangan. Ini adalah yang paling terlihat, tetapi bukan satu-satunya contoh dia mundur ke dirinya yang dulu. Setelah berjuang begitu keras untuk berubah dan tumbuh, Sunni akhirnya meninggalkan sebagian besar pelajaran yang dia pelajari setelah terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Dia hampir seperti seorang pecandu yang kambuh setelah beberapa hari tenang dan menyerah sepenuhnya karena satu kesalahan kecil ini. Tapi siapa yang bisa menyalahkannya? Sunni sudah gemetar di bawah tekanan situasi. Satu dorongan kecil, dan dia akan jatuh karena beratnya. Pada akhirnya, bukan hanya satu, tapi 3 pukulan yang menghancurkannya sepenuhnya. Seolah-olah dunia ingin memastikan bahwa dia benar-benar hancur. Pertama adalah pencerahan mengerikan tentang arti sebenarnya dari penglihatan Casey. Hampir seketika setelah itu, ketika Sunni masih terhuyung-huyung, terjadilah kesalahan fatal dalam percakapan dengan Harper dan pembunuhan brutal yang mengikutinya. Dan jika itu tidak cukup, orang yang paling dia andalkan untuk menjaga kewarasannya di tempat terkutuk ini, Nevis, membuatnya tidak mungkin lagi mempercayainya. Siapapun akan pingsan di bawah beban itu. Namun Sunni berhasil menjaga keseimbangannya, meski hanya sedikit. Jerami terakhir yang akhirnya menghancurkannya adalah lautan rasa sakit yang menyiksa dan tak berkesudahan yang dideritanya setelah terluka parah oleh ksatria hitam. Setelah itu, Sunni melepaskan semua kepura-puraan untuk memegang kendali. Dan sekarang disinilah dia. Berpura-pura bodoh, bertingkah seperti orang bodoh, dan bermain-main dengan Kai dan Evie. Bukankah itu menyenangkan? Bukankah itu mudah? Ya, kondisi mentalnya tidak bagus. Tetapi juga sangat nyaman untuk menyalahkan segalanya atas kondisi ini. Kebenarannya,
Sebenarnya Suni sama sekali tidak mencoba untuk memerintah dirinya sendiri. Bahkan, dia menyambut kegilaan ini. Menjadi sedikit gila itu menenangkan, sederhana, dan aman. Itu melindunginya dari keharusan melihat kebenaran yang memilukan dan mengingatnya. Suni membutuhkan perisai kegilaan untuk menyelamatkan dirinya dari keputusasaan tanpa dasar yang mengancam akan menghancurkannya sepenuhnya. Jadi bagaimana jika dia cenderung bertindak sembrono dalam keadaan ini? Jadi bagaimana jika dia melakukan kesalahan di sana-sini dan mengambil risiko yang tidak perlu? Apapun lebih baik daripada harus menghadapi keputusasaan itu. Seperti yang dikatakan Nevis, seseorang harus menjadi sedikit gila untuk bertahan hidup di dunia yang sudah gila. Namun, Suni tahu bahwa apa yang dia lakukan hanyalah menyembunyikan kepalanya di pasir. Dan sekarang saat akhir sudah dekat, dia harus berhenti bersembunyi dari kebenaran. Dia harus mengakui dan menanggungnya. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Saat matahari menghilang di balik cakrawala dan kegelapan total menenggelamkan Forgotten Shore, dia menghela napas dalam-dalam dan berbisik, "Baiklah. Baiklah. Saatnya bangun." Keesokan harinya, 6 manusia berdiri di tepi ngarai yang luas saat senja menenggelamkan dunia dalam bayang-bayang. Jauh di bawah mereka, air hitam dari laut terkutuk mengamuk, naik dari kedalaman dalam gelombang yang menakutkan dan melenyapkan. Dalam beberapa menit, semua cahaya akan hilang sama sekali. Dan kemudian, banjir kegelapan akan menyapu dunia, menghancurkan siapapun yang berdiri di jalannya. Namun, manusia tidak bergegas untuk pergi. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana dan menunggu. Melihat ke bawah ke ngarai, Suni mengertakkan gigi dan menggigil. Kemudian, dia melirik Nevis dan menjilat bibirnya yang kering. "Apa kau yakin tentang ini?" Changing Star tidak meliriknya dan hanya mengangguk. Terlepas dari kenyataan bahwa air hitam yang naik dengan cepat mendekati mereka, wajahnya tenang dan tenang. Sesaat kemudian, sisa-sisa terakhir sinar matahari menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Keheningan yang mengelilingi mereka hanya dipecahkan oleh suara ombak yang menghantam dinding ngarai. Semakin dekat dan dekat. "Persiapkan dirimu." Suni menghela napas. "Ini dia." Tiba-tiba, semburan cahaya putih yang menyilaukan menembus kegelapan. Memegang pedang pijar di tangannya, Nevis menutup matanya yang berbinar sejenak. Dan kemudian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, seolah-olah memanggil monster-monster dari kedalaman untuk datang mengambilnya. Shadow Slave Bab 227. Pelukan kegelapan yang tak tertembus dipatahkan oleh cahaya putih yang ganas dari pedang pijar Changing Star. Diterangi olehnya, 6 orang berdiri di tepi sungai yang mengamuk. Wajah mereka pucat dan suram. Ngarai telah menghilang, termakan oleh gelombang air hitam yang naik. Sekarang, laut terkutuk itu mengalir di tepinya, siap membengkak dan membanjiri lorong sempit labirin besar dalam gelombang yang tak terbendung. Suni merasakan air dingin membasahi kakinya dan menggigil. Anggota kelompok lainnya bereaksi persis sama, bahkan Kai, yang bisa melarikan diri ke langit tanpa cahaya kapan saja, tampak sangat terkesima oleh kedekatan laut yang merambah. Di antara mereka berenam, hanya 3 yang benar-benar mengalami bahaya dari jurang yang gelap ini. Mereka tahu bahwa ketakutan yang sebenarnya bukan berasal dari laut itu sendiri, tetapi dari teror yang bersembunyi di kedalamannya yang terkutuk. Seperti sekumpulan suara bisikan yang mereka dengar di bawah cabang pohon jiwa. Atau makhluk raksasa yang hampir membuat Nevis kehilangan nyawanya. Namun, Suni tidak akan berkomentar untuk mendidik kelompok lainnya.
Lagi pula, apa yang mereka coba lakukan sekarang adalah memanggil salah satu dari teror ini dari bawah. Satu yang berbeda dari yang lainnya. Sunni mengintip ke dalam kegelapan, dia berlama-lama. Aku tidak melihat apa-apa. Belum. Air sudah setinggi tulang keringnya dan naik dengan cepat. Sunni meringis dan berjuang dengan keinginan untuk berbalik dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Jika dia cukup cepat, jika dia cukup beruntung, dia masih bisa mencapai patung raksasa itu sebelum semburan kegelapan menenggelamkannya di bawah beban beratnya. Sebaliknya, Sunni melirik Nevis dan Casey. Gadis buta itu telah melihat sekilas rahasia pantai yang terlupakan ini dalam penglihatannya dan membaginya dengan Changing Star. Changing Star telah menyusun rencana untuk memanfaatkannya. Keduanya yakin bahwa mereka akan berhasil. Jadi, dia juga akan percaya diri. Sunni tidak sepenuhnya mempercayai salah satu mantan rekannya, tidak lagi. Tapi dia mempercayai penilaian mereka. Saat pikiran itu muncul di benaknya, ada gerakan halus di ujung pandangannya. Memutar kepalanya, Sunni menatap kegelapan. Dan gemetar. Itu di sini. Di luar sana di kejauhan, sebuah bentuk besar bergerak melalui gelombang, tertarik oleh cahaya pedang pijar Changing Star. Laut mendidih dan berputar-putar di sekitarnya. Masa air hitam dengan mudah didorong oleh makhluk yang mendekat. Nevis menggertakkan giginya dan entah bagaimana membuat apinya menyala lebih terang, memaksa kegelapan mundur selusin langkah lagi. Siap-siap. Beberapa saat kemudian, suara geram dari tubuh besar yang bergerak melalui air yang gelap mencapai telinga mereka. Makhluk itu benar-benar raksasa, dengan mudah menjulang di atas ombak meski sedang berjalan di dasar ngarai. Yah, tidak mengherankan. Penuh ketakutan dan kekaguman, Sunni menyaksikan hal yang mereka tunggu semakin dekat. Segera, dia bisa melihat bentuk umumnya. Dua bukit yang menjulang di atas air adalah bahunya. Dan tepat di antara mereka, di mana kepala seharusnya berada. Tidak ada apa-apa selain kekosongan. Ada 7 patung tanpa kepala di Forgotten Shore, tetapi hanya ada 6 tanda di peta yang dibuat oleh Nevis. Bukan karena dia gagal mempelajari yang ke-7. Tapi karena patung ke-7 tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama. Dan sekarang, raksasa batu itu sedang berjalan melalui ngarai yang banjir, bahunya menggores salah satu dindingnya. Dada lebar raksasa tanpa kepala mendorong air menjauh, menciptakan pusaran air di belakangnya. Mengangkat satu lengan kolosal, patung itu dengan mudah menghancurkan sisa-sisa jembatan kuno yang menghalangi jalannya. Puing-puing menghujani gelombang hitam, menghilang ke dalamnya tanpa jejak. Ini adalah metode perjalanan mereka yang cepat dan aman secara komparatif menuju tepi Forgotten Shore. Benar-benar gila, pikir Sunni, tercengang melihat betapa besarnya semua yang terjadi. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar ironis. Keesokan harinya setelah dia memutuskan untuk kembali ke keadaan waras, sesuatu yang gila ini akan terjadi. Seolah-olah seluruh dunia mengejeknya. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni menoleh ke arah kelompok itu dan berteriak, dia datang. Air hitam sudah setinggi lutut mereka. Anggota kelompok tegang dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan ini. Kegagalan berarti kematian. Beberapa saat kemudian, bentuk masif dari batu raksasa itu memasuki lingkaran cahaya yang diciptakan oleh Nevis. Pundaknya menjulang di atas ombak, cukup dekat dengan pantai ngarai banjir yang sekarang tak terlihat sehingga mereka bisa melihat setiap retakan kecil di permukaan batu lapuk. Sekarang membuang-buang waktu,
Changing Star berlari ke depan dan melompat. Sesaat kemudian, bilah pedangnya menghantam permukaan patung dan meluncur jauh ke dalamnya, seolah melelehkan batu kuno. Menggunakan pedang sebagai pembelian, Nephis mulai naik ke bahu raksasa itu. Anggota kelompok lainnya mengikuti di belakangnya. Kai menggendong Casey, terbang ke puncak raksasa tanpa masalah sama sekali. Caster sepertinya menghilang begitu saja dan muncul sesaat kemudian di bahu raksasa itu, berdiri berdampingan dengan Changing Star. Hanya Sunny yang mengalami kesulitan. Dengan dia tidak terlalu tinggi dan permukaan air naik setiap detik, dia merasa sulit untuk mendapatkan momentum yang cukup untuk lompatan yang tepat. Sial, betapa menjengkelkannya. Namun, sebelum dia bisa menemukan solusi, Evie hanya mencengkeram kerah bajunya dan melemparkan Sunny ke udara. Apa? Untuk beberapa saat singkat, Sunny terbang. Yang bisa dia dengar hanyalah angin yang bersiul di telinganya. Kemudian, dia mendarat di atas patung raksasa itu, berguling, dan hampir saja mencegah dirinya jatuh kembali ke pelukan dingin laut yang gelap. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, pemburu perkasa itu mendarat di dekatnya dan menyeringai cahaya seperti itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, raksasa batu itu bergerak, membuat semua orang tersandung dan jatuh. Meninggalkan reruntuhan jembatan, dia berbalik dan dengan acuh tak acuh mulai berjalan menjauh darinya. Dia sedang berjalan ke selatan. Budak Bayangan bab 228. Raksasa batu itu mengembara di Forgotten Shore tanpa tujuan selama ribuan tahun. Casey tidak tahu kekuatan apa yang membuatnya hidup, atau apa yang dia cari di kedalaman laut yang gelap. Dia telah melihat visi raksasa tanpa kepala melewati reruntuhan jembatan kuno pada hari tertentu dan kemudian melakukan perjalanan ke selatan ke tepi tanah terpencil ini. Dia juga tahu bahwa pemimpin kelompok yang telah menaklukkan Kastil Sunny mengejar patung ketujuh melintasi labirin untuk waktu yang lama sebelum berangkat dalam perjalanannya yang hancur. Alasannya untuk melakukan itu, mungkin, tidak diketahui. Sunny tidak yakin gadis buta itu telah memberitahunya seluruh kebenaran tentang raksasa pengembara itu. Faktanya, dia yakin bahwa ada lapisan rahasia yang lebih dalam di sekitar 7 patung kuno dan pentingnya mereka dalam teka-teki pantai yang terlupakan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk memburu rahasia tersebut. Sunny tahu bahwa mereka bertiga Nephis, Casey, dan dirinya sendiri terikat bersama ke tempat terkutuk ini. Untaian takdir melilit mereka erat-erat, merentang jauh ke masa depan, di mana wahyu terakhir menunggu. Dia akan mempelajari kebenaran cepat atau lambat. Sampai saat itu, Sunny puas mengetahui tidak lebih dari yang perlu dia ketahui. Raksasa batu berjalan melintasi lautan yang gelap, memotong permukaannya dengan dadanya yang lebar. Keenam manusia itu berkumpul di platform melingkar di lehernya yang terpenggal, menekan diri mereka ke batu yang bergoyang. Air dingin menyembur ke wajah mereka dan angin kencang mengancam akan melemparkan mereka dari patung bergerak ke gelombang mematikan di bawah. Nephis telah lama memadamkan apinya, sehingga mereka dikelilingi oleh kegelapan total. Sunny adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang terjadi di sekitar mereka, jadi perannya adalah sebagai mata kelompok. Menggunakan kekuatan bayangan untuk menahan batu yang licin, dia melihat ke depan dengan ekspresi muram di wajahnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Apakah mereka akan berhasil tepat waktu? Raksasa itu dengan cepat mendekati sisi lain ngarai. Sunny bisa mengidentifikasinya dari sisa-sisa jembatan kuno yang masih berada di atas gelombang hitam yang bergejolak. Namun, permukaan air naik lebih cepat.
Suni melihat ke arah Evie yang memanggil namanya. Dia diam beberapa saat dan kemudian berteriak, "Persiapkan dirimu. Setidaknya kita akan berada di bawah air selama beberapa menit." Paduan suara kutukan menjadi jawabannya. Tak terlihat oleh siapapun, Suni tersenyum muram. Ini akan menjadi kedua kalinya dia menyelam ke dalam laut yang gelap. Bukankah ini cara Gunlauk memulai perjalanannya menuju tahta kota kegelapan? Mungkin Suni akan menjadi raja sendiri, suatu hari nanti. Sekarang, air hitam naik semakin tinggi. Pundak raksasa itu sudah terendam dalam kedalamannya yang tak bercahaya. Platform melingkar akan menjadi yang berikutnya. Mereka begitu dekat dengan pantai. Saat batu raksasa itu bergerak melintasi dasar ngarai, platform naik dan turun. Setelah jatuh lagi, akhirnya hilang di bawah ombak. Air dingin dan asin menabrak mereka dan kemudian menelan seluruh dunia. Para anggota kohort mati-matian berpegangan pada retakan di batu, berusaha mencegah diri mereka hanyut oleh arus yang mengamuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka jika mereka. Suni menutup matanya, tahu bahwa dia tidak akan bisa melihat apapun melalui kegelapan laut terkutuk yang tidak bisa ditembus. Sebaliknya, dia mengandalkan shadow sense-nya, berharap itu akan membantunya merasakan jika ada sesuatu yang mendekati mereka dari kedalaman. Sekarang, yang harus dilakukan Suni hanyalah berpegangan erat dan berharap raksasa tanpa kepala itu akan mencapai pantai ngarai sebelum dia kehabisan napas. Untungnya, semua orang yang hadir kuat dan kuat. Bentuk fisik mereka berada di puncak kemampuan manusia atau sedikit di atasnya. Beberapa menit di bawah air tidak akan membunuh mereka. Kemungkinan besar. Menenangkan dirinya dengan pemikiran ini, Suni menunggu, dan menunggu, dan menunggu, berjuang melawan arus yang mengerikan dengan seluruh kekuatannya. Pada titik tertentu, dia berpikir bahwa dia merasakan bentuk yang tidak jelas berenang di dekat patung berjalan, tetapi kemudian sensasi itu menghilang. Sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi kelegaan yang sangat dia nantikan tidak datang lebih lama dari yang diharapkan Suni. Segera, paru-parunya mulai terasa panas, dan otot-ototnya mulai kejang. Kutukan. Jika dia mengalami masalah, maka orang lain pasti berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Lagi pula, oksigen mengalir melalui tubuh manusia dengan darah, dan darah mereka belum diubah dan ditingkatkan secara komprehensif oleh warisan terlarang dari penenun misterius. Persis seperti yang dipikirkannya, Suni merasakan salah satu dari 6 bayangan meluncur dari platform melingkar. Itu Kai. Omong kosong. Untungnya, sebelum raksasa itu terjun ke kedalaman yang gelap, pemanah yang menawan itu telah mengkhawatirkan Casey dan mengikatkan dirinya padanya dengan bantuan tali emas. Anehnya, gadis buta itu ternyata lebih tangguh darinya pada akhirnya. Sekarang, dia memegang kedua beban mereka, dengan putus asa meraih celah sempit di batu kuno itu. Tubuh tak sadar Kai melayang beberapa meter di belakangnya. Dia aman, untuk saat ini. Tapi berapa lama Casey sendiri bisa bertahan? Ketika Suni merasa pikirannya melemah, tubuhnya tiba-tiba terhempas ke peron dengan kekuatan yang luar biasa. Raksasa batu itu memanjat keluar dari ngarai. Tangannya yang besar mencengkeram ujungnya, dan dengan satu tarikan yang menghancurkan, raksasa itu melemparkan dirinya ke atas. Kutuklah! Suni merasa seolah sedang menaiki wahana hiburan terburuk dalam sejarah manusia. Tulang-tulangnya mengerang, ditekan oleh beban yang tak terlihat. Beberapa saat siksaan ini, dan mereka berada di atas air sekali lagi.
Dengan putus asa mencari udara, Suni menarik napas beberapa kali dan kemudian setiap minggu melihat ke bentuk Kai yang tidak sadarkan diri. Merangkak ke arah pemanah, dia meraihnya dan menyeret tubuh itu kembali ke kelompok lainnya. Mempercayakannya pada Casey, Suni menatap air gelap di bawah. Dan tiba-tiba menggeram dengan suara rendah. Memutar kepalanya, Nevis bertanya dengan kerutan dalam di wajahnya yang pucat, "Suni? Ada apa?" Melihat batang tubuh patung raksasa itu, dia menggertakkan giginya dan bertahan beberapa saat sebelum menjawab. Lalu, dengan suara yang sangat suram, Suni berkata, "Kami punya penumpang." Shadow Slave bab 229. Raksasa itu bangkit dari bawah gelombang yang bergejolak, sungai-sungai air hitam mengalir di tubuh batunya. Sekarang setelah patung berjalan itu keluar dari ngarai, laut terkutuk itu hampir tidak mencapai perutnya. Untuk saat ini, begitu air gelap mencapai lebih tinggi, raksasa itu akan terendam di dalamnya sampai ke bahunya sekali lagi. Suni harus menyingkirkan penumpang yang tidak diinginkan itu sampai saat itu. Jauh di bawah, menempel di dada raksasa itu, makhluk aneh menempel pada patung kuno itu. Itu tampak seperti persilangan antara ubur-ubur transparan dan belut. Namun, Suni bisa melihat kerangka cacat dari humanoid raksasa yang terperangkap di dalam daging transparan dari kekejian yang menjijikkan itu. Dia menggigil. Dibandingkan dengan raksasa batu, belut itu terlihat agak kecil. Namun, ini hanyalah ilusi. Sungguh, makhluk itu sebesar kereta api. Rahangnya penuh dengan taring tajam dan cukup lebar untuk menelan manusia utuh. Kutukan. Jika ada satu hal baik tentang situasi ini, belut itu tampaknya bukan makhluk mimpi buruk yang rusak, tetapi hanya makhluk yang jatuh. Mungkin ia bertahan hidup di laut terkutuk dengan melekatkan dirinya pada teror yang sebenarnya dari kedalaman dan memakan sisa-sisa mangsanya. Segera setelah Nevis berbicara, Suni memperhatikan perasa panjang makhluk itu bergetar dan bergerak, seolah-olah bereaksi terhadap suara yang tiba-tiba itu. Belut memutar kepalanya sedikit ke arah mereka. Ketika dia menjawab, perabanya beriak sekali lagi, dan monster itu menoleh sekali lagi, kali ini menatap langsung ke arah Suni. Omong kosong. Sesaat kemudian, tentakel tembus pandang muncul dari bawah tubuh keji itu dan terangkat, menemukan retakan pada batu lapuk dan menariknya ke arah leher raksasa itu. Di mana kelompok itu? Changing Star pasti merasakan sesuatu, karena percikan putih kecil tiba-tiba menyala di kedalaman matanya. Suni meletakkan tangan di bahunya dan menggelengkan kepalanya. Jangan. Raksasa batu atau bukan, menyalakan suar di tengah laut terkutuk bukanlah ide terbaik. Sekarang setelah lolos dari batas ngarai, kengerian yang sebenarnya muncul. Seperti yang telah dibahas kelompok sebelumnya, cahaya adalah pilihan terakhir mereka. Sesuatu yang akan mereka panggil hanya jika saatnya tiba di mana tidak ada pilihan lain selain bagi mereka semua untuk bertarung. Dan apakah Suni menyukainya atau tidak, saat itu belum tiba bagi mereka. Dengan cemberut enggan, dia berbalik dan berkata, "Aku akan menanganinya." Belut raksasa adalah masalahnya untuk dipecahkan. Ya, itu bagus dan semuanya. Tapi bagaimana dengan mantra aku bisa menghilangkan benda ini? Melihat ke bawah, Suni menghitung bahwa dia memiliki sekitar selusin detik tersisa sebelum tiba waktunya untuk bertindak. Kekejian menjijikkan itu perlahan merangkak ke arah mereka, memanjat batang tubuh patung raksasa dengan kecepatan stabil yang mengganggu. Pikirkan, pikirkan. Beberapa detik kemudian, Suni mendekati Evie dan berlutut di sampingnya.
Mengambil tangan pemburu wanita itu, dia meletakkan sesuatu di telapak tangannya dan berkata, "Apakah kamu merasakan raksasa itu bergerak naik turun? Itu langkahnya. Aku ingin kamu mulai menghitungnya. Jika aku tidak kembali setelah 30 langkah, lempar benda yang kuberikan padamu ke arah itu sekeras mungkin." Baik, Evie memberinya anggukan. Humornya yang biasa hilang, digantikan oleh tekad yang suram. "Bagus. Ya, doakan aku beruntung." Pemburu itu berlama-lama sejenak dan kemudian berkata, "Semoga beruntung." Ketika dia siap untuk pergi, dia tiba-tiba mencengkeram lengannya. Sunny berhenti dan mengangkat alis. "Apa?" Evie ragu-ragu sebelum berbicara. "Dengar, Sunny, jika kau mati, aku bisa mendapatkan pecahan jiwamu kan?" Dia menatapnya sejenak, wajahnya berkedut. "Perempuan ini, sama sekali tidak. Jika aku mati, semua pecahanku akan dibuang ke laut. Tidak ada yang mendapatkan apa-apa, mengerti?" Dengan itu, dia meninggalkan kelompok itu dan berjalan ke tepi platform batu yang bergoyang. Tidak ada gunanya. Melompat ke bawah, Sunny meluncur ke bahu raksasa itu dan menahan diri agar tidak jatuh jauh ke dalam gelombang yang mengamuk dengan berpegangan pada celah di batu. Di sebelah kanannya, bahu itu perlahan bergerak saat raksasa itu mengayunkan tangannya. Di sebelah kirinya, jalur batu melengkung mengarah ke seberang peti patung ke bahu lainnya. Jalan melengkung ini sebenarnya adalah kerah tunik raksasa, yang diukir dengan ahli dari batu oleh pematung tak dikenal. Menginjaknya, Sunny berjuang untuk menjaga keseimbangannya di permukaan licin yang bergoyang dan bergegas maju. Segera, dia berada tepat di atas belut panjat. Kekejian itu sudah dekat, memungkinkan Sunny untuk membedakan setiap detail menjijikkan dari tubuh raksasanya yang tembus cahaya. Apa-apaan? Mengapa semuanya harus begitu menjijikkan? Sesaat kemudian, dia menghela nafas. "Ayo, coba ini." Memanggil Ton yang berkeliaran, Sunny mengertakkan gigi dan memotong lengan bawahnya, mengolesi darah di bilah kunai. Kemudian, dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki di tubuhnya untuk melemparkan belati itu ke bawah. Rolling Ton berputar di udara dan menabrak belut raksasa tepat di tempat matanya seharusnya berada. Sunny tidak melihat adanya organ visual pada tubuh makhluk itu, tetapi pada tengkorak humanoid cacat yang bersembunyi di bawah daging, disitulah letak rongga matanya. Kunai itu terjepit jauh ke dalam kepala monster itu, menyebabkan semburan kecil darah merah menyembur ke atas. Tentu saja, luka sekecil itu bukanlah apa-apa bagi makhluk sebesar ini. Untuk sesaat, semuanya menjadi sunyi. Kemudian, ratusan tentakel ramping tiba-tiba meledak dari daging belut dan menembak ke arah Sunny dalam masa daging tembus pandang yang kacau dan merayap. Brengsek, terpaksa melepaskan Rolling Ton agar tidak terlempar dari langkan, Sunny menerjang ke depan. Sesaat kemudian, tentakel mencapai posisi sebelumnya dan menabrak batu, mengirimkan pecahan terbang ke udara. Sunny terus berlari, tahu bahwa tentakel hanya sedetik lagi akan menusuknya. Suara batu pecah bergemuruh tepat di belakang punggungnya, semakin dekat dan semakin dekat setiap saat. Rolling Ton muncul di tangannya lagi. Mencapai ujung jalan dan tidak punya tempat tersisa untuk lari, Sunny mengutuk. Dan langsung melompat ke dalam kegelapan. Shadow Slave Bab 230. Belut mencoba menangkapnya, tetapi terlambat sedetik. Omong kosong. Jatuh ke arah ombak yang gelap, Sunny melemparkan kunai ke arah tangan raksasa batu itu. Alih-alih senjata, raksasa itu memegang alat yang menyerupai palu tukang batu.
Kunai melengkung di udara dan melilitkan tali tak terlihat di sekitar porosnya. Ini akan menyakitkan. Sunni terjun ke dalam kegelapan. Sesaat kemudian, talinya menjadi kencang, dan dia mendapati dirinya berayun di udara dengan kecepatan yang mengerikan. Terbang di bawah kepalan batu kolosal, dia hampir menyentuh air hitam dengan kakinya, tapi kemudian kelembaman menariknya ke atas dan menjauh. Setelah beberapa detik tidak berbobot, Sunni mendarat di kepala Palu dan mengembuskan napas gemetar. Tanpa membuang waktu, dia mencabut Prolington dan menariknya ke tangannya, lalu menancapkan belati itu ke celah sempit di permukaan Palu raksasa. Mendarat di atasnya adalah satu hal. Namun, tinggal di sini. Itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Raksasa itu mengayunkan tangannya saat dia berjalan, jadi Sunni pada dasarnya mendapati dirinya berada di atas pendulum raksasa. Tidak hanya Palu yang berayun bolak-balik, tetapi sudut permukaan tempat dia berdiri juga terus berubah, membuatnya sulit untuk tidak terbang atau meluncur ke laut yang mengamuk. Hampir berlutut, Sunni memegang kunai dan berusaha menahan diri agar tidak jatuh. Kemudian, wajahnya pucat dan muram, dia mendongak dan melirik belut. Aku di sini, cacing berlendir. Kekejian itu bertahan beberapa saat, mempertimbangkan apakah harus terus memanjat atau mengikuti suara yang dibuat oleh mangsanya. Akhirnya, dia memutar tubuhnya yang panjang dan menjijikkan dan meluncur melewati bahu raksasa itu, merangkak ke bawah lengannya. Menuju Sunni. Ayo. Dia berharap darahnya akan memiliki efek yang sama pada belut raksasa seperti pada pemakan mayat. Keduanya, mungkin, adalah makhluk yang jatuh. Jika yang satu diracun sampai mati oleh belut WAV, mengapa yang lain tidak bisa? Sunni tidak melukai dirinya sendiri dengan Prolington untuk bersenang-senang. Sayangnya, darahnya tampaknya tidak berpengaruh pada belut sama sekali. Monster itu terus mengejar mangsanya tanpa menunjukkan tanda-tanda keracunan. Jadi, itu tidak beracun, sungguh. Itu hanya merobek lintah itu dari dalam karena benda bodoh itu menelan banyak sekali, dan WAV menyemburkan darahku dengan kualitas aneh yang selalu tertarik kembali ke masa yang lebih besar. Jeroan pemakan mayat menghalangi, jadi. Sialan, harapannya untuk membunuh belut hancur. Sekarang, Sunni terjebak di Palu yang berayun, dengan satu-satunya jalan keluarnya diblokir oleh kekejian yang mendekat dengan cepat. Sialan semuanya! Melepaskan kunai, Sunni memanggil Midnight Sat dan menebas tentakel ramping yang mendekatinya. Bahkan diperkuat oleh bayangan, bilah Tachi gagal memotong daging makhluk jatuh itu, dan malah memukulnya begitu saja. Tidak bagus, tidak bagus. Belut memiliki dua jenis tentakel. Ada yang tebal, kuat, dan sedikit jumlahnya. Yang ini digunakan untuk mendorong tubuh besarnya ke depan dan berpegangan pada lengan ayun raksasa itu. Tentakel lainnya ramping, panjang, dan banyak. Inilah orang-orang yang sekarang harus dihindari dan dilawan Sunni. Semakin dekat belut, semakin banyak tentakel yang menyerang Sunni dari semua sisi. Menghindari dan membelokkan mereka sambil mempertahankan keseimbangannya pada Palu yang berayun dengan kacau adalah tugas yang hampir mustahil. Untungnya, Sunni telah melatih gaya bertarung yang tegas dari Stone Sein dan memasukkannya ke dalam tekniknya sendiri. Kemantapan dan kegigihannya diterjemahkan melalui gerak kaki yang membumi, yang memungkinkannya untuk menempatkan dirinya di permukaan batu Palu dan menolak untuk terlempar atau dipindahkan bahkan 1 inci pun. Di sela-sela napas tersedak, Sunni mau tidak mau berpikir bahwa Nevis benar. Pejuang terbaik bukanlah mereka yang terkuat, tapi mereka yang paling bisa beradaptasi.
Gaya dasar yang dia pelajari darinya telah membantunya dengan baik di jalanan kota kegelapan. Tetapi jika dia terus mengikutinya secara sempit dan lalai menambahkan fleksibilitas pada tekniknya dengan memasukkan gaya batu suci ke dalamnya, dia pasti sudah mati sekarang. Alam mimpi itu liar, tidak dapat diprediksi, dan sering menentang logika. Itu melemparkan segala macam kengerian pada mereka yang cukup malang untuk menginjakkan kaki di dalam hamparan luasnya. Ambil situasi ini, misalnya. Orang macam apa yang akan membayangkan bahwa, suatu hari, mereka harus melawan belut tembus pandang seukuran kereta api di atas raksasa batu berjalan? Sunni tentu tidak pernah berharap menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Hanya orang gila yang akan melakukannya. Itulah mengapa kemampuan beradaptasi adalah sifat terpenting yang bisa dimiliki oleh seorang petarung yang bangkit. Tapi meskipun Sunni telah mengambil semua langkah yang benar, detik-detik yang tersisa untuk hidup telah dihitung. Serangan tentakel ramping sudah terlalu berat untuk dia tangani. Dan mereka hanya bertambah jumlahnya. 28. Dengan desahan yang tak terdengar, Sunni membiarkan bayangan itu meluncur dari tubuhnya dan bergegas menuju belut yang mendekat. Seketika melemah, dia mengertakkan gigi dan mencoba menahan tentakel yang menyerang sebaik mungkin. Salah satu dari mereka menghantam bilah Midnight Shot dengan kekuatan yang luar biasa, membuatnya terbang dari tangannya ke dalam kegelapan malam. Yang lain memukulnya di dada, menyebabkan Sunni berteriak kesakitan dan berguling ke belakang, hampir meluncur dari permukaan palu. Menangkap dirinya sendiri di saat-saat terakhir, dia mendorong dan berguling, nyaris menghindari ditusuk melalui dada oleh yang ketiga. Dia tidak punya tempat untuk mundur lagi. Tapi itu baik-baik saja. 29. Kembali ke platform melingkar, Evie meregangkan otot-ototnya dan melemparkan benda yang dipercayakan Sunni ke udara. Itu adalah batu biasa. Terbang menjauh, memori itu tiba-tiba berteriak, 30 langkah. Teriakannya yang keras menyebabkan peraba di kepala belut beriak. Makhluk raksasa itu tiba-tiba menoleh ke arah suara itu, rahangnya yang mengerikan terbuka karena lapar. Untuk sesaat, Sunni tidak memedulikannya. Bobotnya juga bergeser, bersandar di atas jurang air hitam. Saat itu, bayangan manusia meluncur tepat di depannya, dan dua mata merah menyala di kedalamannya. Stone Sein melangkah keluar dari bayang-bayang, yang kemudian langsung menyelimuti monster pendiam itu dan mengisinya dengan kekuatan yang tak terukur. Pedang Shadow melintas. Sunni tidak berusaha membunuh belut itu. Terlepas dari semua kekuatan Stone Sein, dia terlalu lemah untuk membunuh sesuatu yang menjijikkan. Dia hanya ingin memotong salah satu tentakel utama yang menopang sebagian besar berat belut. Ditambah dengan kekuatan bayangan, Ksatria Batu dengan mudah memotong daging belut dan memotong salah satu tentakel yang paling tebal. Kehilangan pembeliannya, makhluk menjijikkan itu bergidik dan meluncur tak berdaya dari lengan ayun raksasa itu, jatuh ke gelombang hitam yang bergolak dengan percikan. Kemudian, itu hilang, ditarik oleh arus yang kuat. Sunni berlutut dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin dan serak, perjalanan ini tidak gratis, bajingan. Lain kali, belilah tiket.